Sampai kapan coba gue nggak aktifin handphone kayak gini? Apa gue ganti nomor aja ya? Tapi kalau gue ganti nomor, kira-kira dia masih bisa ngejar-ngejar gue nggak ya? Tapi nggak bisa nih. Gue tuh harus nanya. Sebenarnya tuh dia tuh dapat nomor gue tuh dari mana? Kamu tahu nomor saya dari mana ya? Apa-apaan nih? Siapa yang berani naruh foto gue di sini? Kok kurang ajar banget sih? Ini beneran gue gak sih? Ya ampun. Pak Radit, saya pulang sekarang aja ya. Hujannya juga udah reda. Tapi Kinan, kamu mau pulang pakai apa? Dari tadi kamu lihat sendiri kan gak ada taksi lewat. Nanti saya lari ke ujung jalan sana aja, Pak. Siapa tahu ada taksi di situ. Yang jelas saya harus pulang sekarang, Pak. Suami saya udah nungguin. Makasih ya Pak Radit buat hari ini. Kenapa sih dia harus maksain diri untuk pulang? Tapi saya juga nggak bisa mungkin larang dia. Kinan sebentar. Pak Radit ngapain kesini? Saya mau nemenin kamu cari taksi. Gak usah Pak, saya bisa sendiri kok. Kinan, saya khawatir ini udah malam. Saya takut ada apa-apa kalau kamu naik taksi sendiri. Nggak, gini loh. Tadi kan saya ajak kamu meeting. Terus saya bertanggung jawab penuh atas kamu semuanya. Nanti kalau terjadi apa-apa sama kamu, saya harus bilang apa sama Pak Abi? Iya udah Pak, gak apa-apa. Pak, itu ada taksi. Taksi! Kinan, Iya Pak? saya cuma mau bilang sama kamu, besok saya suruh pegawai saya cari handphone kamu di toko itu. Iya Pak, makasih banyak ya. Iya udah kalau gitu saya pulang duluan. Oke, kamu hati-hati ya. Iya Pak. Kenapa sih dia harus pulang? Padahal tadi udah sempurna. Lihat dong, Pak. Nih, tasnya bagus ya, Pak ya? Ya udah sih mah beli aja. Itu aja kok repot. Yang bener nih, Pak. Iya, Tapi bayarnya gimana? Papa transfer ya uangnya? kan uang bulanan udah aku kasih mah. 5 juta tuh dapat apa, Pak? Udah hilang kapan tahu nggak? Ya udah, kalau gitu nggak usah beli tas. Gitu aja kok repot. Basa-basi cuma nyenangin istri. Beli aja, ujung-ujungnya apa? Nggak usah. Kinan! Kinan! Tuan muda, Mantu, tumben malam-malam datang ke sini. Kangen sama mertua? Mana Kinan? Apa dia kesini? Enggak. Emangnya Kinanti bilang mau ke sini? Ya enggak sih. Tadi siang cuma bilang ada meeting sama klien. Cuma sampai sekarang belum pulang, terus handphone-nya nggak aktif. Saya pikir kesini. pasti kalian lagi berantem ya. Maaf ya Tuan muda. Kinanti tuh memang anaknya tuh perasaannya sensitif, suka baperan. Makanya Tuan muda tuh kalau jadi suami jangan galak-galak sama Kinanti. Tuh Kinanti pergi nggak pulang-pulang, Tuan muda bingung kan? Kasih tahu ya sama istrinya. Biar sadar di mana posisinya dia. Gak usah so nasihatin saya. Kalau ada kabar soal Kinanti, kabarin saya. Iya. Iya, Manto. Lagian mama sih.
Kinan nggak ada di rumah papanya. Terus dia pergi kemana sih? Udah deh, sekarang nggak usah ngebahas Abimana Kinanti. Bahas aja masalah kita. Papa nih bisanya cuma marah-marah aja. Tapi main potong-potong uang bulanan istri. Berapa sih harganya? 25 juta, tapi lagi diskon loh, Pak. Gimana? Ya udah, beli aja, mah. Serius, Pak, beneran nih beli? Iya. Tapi bayarnya gimana? Papa transfer ya? Tenang aja, kan uang bulanannya udah nggak ada abis itu. Ih, Papa ini ya jadi suami merki. Dibolehin salah, nggak dibolehin salah. Heran. Iya Tuan, Halo, Jom. Kinanti udah pulang ke rumah? Non Kinan belum pulang Tuan. Telepon juga kagak. Abi, ini Oma. Saran Oma sebaiknya kamu pulang aja ya. Mungkin Kinanti sekarang lagi kejebak macet di jalan. Tapi Oma, kalau ternyata nggak kayak gitu gimana Oma? Oma juga nggak tahu Bi harus gimana. Tapi daripada kamu muter-muter nggak karuan kayak gitu, kan kamu nggak tahu istri kamu di mana kan? Lebih baik kamu tunggu di rumah. Ya udah Abi pulang sekarang ya Oma. Ya. Siapa nih yang berani naruh foto gue di aplikasi mesum kayak gini? Reno kan jadi mikir gue perempuan gak bener kalau kayak gini. Gak bisa, gue harus jelasin ke Reno. Aja. Jadi ini kerjaan kamu selama ini? Selama ini kamu sosokan gak mau balikan sama aku, tapi ternyata kamu buka jasa kencan di belakang. Iya. Apaan gue jelasin ke Reno? Belum ada bukti aja nuduh-nuduh gue cewek murahan. Udahlah bodo amat. Itu juga bukan pacar gue. Mas Abi. Jam berapa ini? Nggak baru pulang jam segini? Kenapa nggak ada kabar? Saya ngasih izin kamu untuk meeting di luar. Bukan pergi seenaknya sampai tengah malam kayak begini. Kamu pikir saya siapa? Saya bukan suami kamu. Saya nggak butuh kabar dari kamu, begitu? Sekian lama aku mencoba. Mas Abi. Jam berapa ini? Nggak baru pulang jam segini? Kenapa nggak ada kabar? Saya ngasih izin kamu untuk meeting di luar. Bukan pergi seenaknya sampai tengah malam kayak begini. Kamu pikir saya siapa? Saya bukan suami kamu. Saya nggak butuh kabar dari kamu, begitu? Oh my. Oma. Jum. Oma, tuh
Tuh lihat Oma, Non Kinan udah pulang. Tapi dimarahin sama tuan muda. Alhamdulillah Kinan sudah pulang. Oma. Ayo masuk. Mas bukannya gitu Mas. Tadi tuh saya udah mau pulang. Tapi apa? Alasan apa lagi? Udah pulang malam bikin saya panik. Mau bikin saya jantungan? Bunuh aja saya sekalian. Mas. Abi, sudah ya. Ini udah malam. Lebih baik bicaranya di dalam. Jumi, tolong bawa Non Kinan ke dalam. Siap Oma. Misi tuan, ayo Nang. Ayo, Bi. Ayo. Non. Duduk, Ti. Bi, Oma tahu kalau kamu tuh cemas nungguin Kinanti pulang. Tapi ya nggak begitu caranya. Selama ini kan Oma sudah minta kalau ada masalah diselesaikan baik-baik dengan kepala dingin. Kasih kesempatan Kinanti dong untuk kasih penjelasan. Oma juga yakin Kinanti pasti punya alasan kenapa dia datang terlambat. Ya kan, Ti? Sekarang kamu jelasin ke saya. Kenapa kamu gak ada kabar? Dan sama sekali gak bisa dihubungin. Siapa sih berisik banget? Gak tahu apa orang lagi tidur. Saya minta maaf sama Mas Abi kalau udah bikin Mas Abi cemas. Tadi sebenarnya saya tuh udah selesai dari jam 9 malam, Mas. Terus pas Pak Radit anterin saya pulang, tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan. Dan kondisinya di luar tuh udah mau hujan. Jadi Pak Radit ngajakin saya untuk berteduh di rumah kosong. Nah setelah itu saya baru sadar kalau ternyata saya nggak bawa handphone saya yang biasanya, Mas. Dan handphone saya yang satu lagi nggak ada di tas saya. Saya nggak tahu itu handphonenya hilang di mana. Jadi saya nggak bisa hubungin Mas Abi. Dan handphonenya Pak Radit juga ketinggalan di kantor. Saya minta maaf ya, Mas. Saya minta maaf udah bikin Mas Abi panik nyariin saya. Saya benar-benar gak bermaksud kayak gitu. Maafin saya, Mas. Ikut saya. Siapa sih sebenarnya si Radit itu? Kok bisa sama si Kinan sampai semalam ini? Oma, Non Kinan mau diapain tuh Oma sama tuan muda? Oma juga nggak tahu, Ju.
Kamu gak apa-apa kan? Gak ada yang sakitin kamu kan? Saya khawatir sama kamu. Seharian saya cariin kamu. Gak apa-apa kan? Kamu sakit? Enggak. Nah, kamu duduk, kamu istirahat. Udah cepat tunggu di sini. Awas, jangan kemana-mana kamu. Mas Abi mau kemana? Oh my. Kirain Jumi di dapur ada siapa berisik amat. Lah tumben Tuan ada di dapur. Bi, kamu bikin apa itu? Ini bikin teh hangat manis, Oma. Bisa nanti tadi kayak badannya kayak kurang enak gitu, Oma. Ya udah, ini Abi coba bikinin teh hangat. Aku tinggal sebentar ya, Ma. Iya. Tanda-tanda. Berarti Abi dan Kinanti udah baikan. Bener banget Oma. Suasananya dingin. Terus di kamar. Terus pelukan. Oh, my. Langsung ngadon Oma. Itu namanya mantap. Mantap banget Oma. Sar, aku antar sampai sini aja nggak apa-apa ya? Maaf kalau aku nggak bisa antar sampai depan pintu. Iya Ren, nggak apa-apa kok. Aku tahu Ren, kamu pasti kecewa banget kan sama Ana. Dan sebenarnya selama ini aku tahu ada yang nggak beres sama Ana. Tapi aku nggak bisa apa-apa Ren. Kayak kalaupun aku cerita juga pasti kan kamu nggak bakalan percaya sama aku. Aku juga tahu kok kalau kamu diem-diem suka ketemuan sama Ana. Tapi aku lebih milih diem Ren. Ya karena aku tahu cepat atau lambat semuanya pasti akan kebongkar. Ternyata bener kan? Waktu yang udah ngejawab semuanya. Aku tahu perasaan kamu sekarang gimana.
Jadi mending sekarang kamu renungin aja semuanya. Kamu tenangin dulu pikiran kamu. Ya udah kalau gitu, aku masuk ke rumah ya Ren. Terima kasih udah dianterin.